Bagaimana jika rahasia terbesar dalam rumah tangga kalian bukan terbongkar oleh detektif, kamera CCTV, atau pengakuan seseorang, melainkan oleh rekaman polos yang dibuat anak kalian sendiri? Itulah yang terjadi padaku. Hari itu tampak seperti sore yang biasa. Putriku yang baru berusia 6 tahun berlari menghampiriku sambil membawa ponsel bekas milikku. Dengan wajah ceria, ia berkata, "Bunda, tadi Nisa merekam suara dari rumah sebelah. Lucu deh." Aku hanya tersenyum dan mengusap kepalanya. Bagiku, itu hanyalah permainan anak kecil yang tak berarti apa-apa. Namun rasa penasaran membuatku memutar rekaman itu malam harinya. Awalnya hanya terdengar suara angin, tawa anak-anak, dan kicauan burung. Lalu samar-samar terdengar percakapan dari balik pagar tetangga. Beberapa detik kemudian, napasku seakan berhenti. Suara itu sangat kukenal. Itu adalah suara suamiku. Dengan nada pelan, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh kepercayaanku selama 8 tahun pernikahan. Lututku mendadak lemas, jantungku berdegup begitu keras, dan air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Malam itu, aku baru menyadari bahwa pria yang selama ini tidur di sampingku ternyata menyimpan rahasia yang begitu kelam. Aku tidak pernah menyangka permainan sederhana seorang anak justru menjadi awal terbongkarnya kebohongan terbesar dalam hidupku. Apa sebenarnya isi percakapan itu? Mengapa suamiku berbicara diam-diam dengan tetangga? Dan mampukah aku menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan keluargaku selamanya? Jangan lewatkan kisah ini hingga akhir, karena setiap detiknya akan membawa kalian pada fakta yang lebih mengejutkan dari yang kalian bayangkan. Selamat datang di Drama Story ID, tempat menghadirkan kisah-kisah drama kehidupan yang penuh emosi, pengkhianatan, cinta, penyesalan, dan pelajaran berharga yang diambil dari lika-liku kehidupan sehari-hari. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik like, tuliskan komentar tentang pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu menyajikan alur penuh kejutan hingga akhir. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah yang akan kalian saksikan hari ini mungkin akan membuat kalian berpikir 2 kali tentang arti sebuah kepercayaan dalam rumah tangga. Namaku Maya, seorang perempuan berusia 33 tahun, yang selama ini percaya bahwa hidupku nyaris sempurna. 8 tahun aku menjalani pernikahan bersama Ardi, pria yang dulu membuatku yakin bahwa cinta sejati benar-benar ada. Kami dikaruniai seorang putri yang sangat kami sayangi, Nisa, gadis kecil berusia 6 tahun yang selalu membawa tawa ke dalam rumah kami. Bagiku, keluarga kecil ini adalah alasan untuk terus berjuang, meski kehidupan tidak selalu berjalan mudah. Setiap pagi, Ardi berangkat bekerja dengan senyum yang sama. Ia selalu mencium keningku sebelum keluar rumah dan mengisap kepala Nisa yang masih mengantuk. Kebiasaan itu membuatku tak pernah memiliki alasan untuk meragukan kesetiaannya. Tetangga pun sering memuji keharmonisan rumah tangga kami. Mereka mengatakan Ardi adalah sosok suami idaman, pekerja keras, penyayang keluarga, dan jarang terlihat berkumpul hingga larut malam. Aku mempercayai semua itu sepenuh hati. Sementara itu, Nisa memiliki kebiasaan yang membuat kami sering tertawa. Ia sangat suka berpura-pura menjadi seorang pembuat film. Sejak aku mengganti ponsel dengan yang baru, ponsel lamaku kuberikan kepadanya tanpa kartu SIM. Baginya, benda itu adalah kamera ajaib yang bisa merekam semua hal yang menurutnya menarik. Hampir setiap hari ia merekam bunga di halaman, kupu-kupu yang hinggap di tanaman, kucing liar yang melintas, bahkan dirinya sendiri saat sedang bernyanyi. Hasil rekamannya seringkali buram dan bergoyang, tetapi melihat semangatnya membuatku tak pernah melarang kebiasaan itu. Sore itu cuaca sangat cerah. Setelah pulang sekolah, Nisa langsung berganti pakaian dan berlari ke halaman depan rumah.
Aku membiarkannya bermain sambil sesekali mengawasinya dari teras. Di sebelah rumah kami baru saja pindah sepasang suami istri muda. Mereka terlihat ramah meski belum terlalu akrab dengan warga sekitar. Aku melihat Nisa beberapa kali mengangkat ponselnya ke arah langit, merekam burung yang berterbangan. Tak lama kemudian, ia berjalan mendekati pagar pembatas rumah, lalu kembali berlari, mengejar seekor kupu-kupu. Bagiku, semua itu hanyalah tingkah lucu seorang anak kecil yang sedang menikmati masa bermainnya. Menjelang maghrib, Ardi pulang seperti biasa. Ia membawa sekotak roti favorit Nisa. Putriku langsung memeluk ayahnya dengan wajah berbinar. Mereka tertawa bersama di ruang tamu, sementara aku menyiapkan makan malam. Melihat pemandangan itu, aku kembali bersyukur memiliki keluarga yang hangat. Saat makan malam, Ardi tampak sedikit lebih pendiam dari biasanya. Sesekali ia melihat layar ponselnya yang berkedip karena pesan masuk. Ketika ku tanya apakah ada pekerjaan yang belum selesai, ia hanya tersenyum tipis. Besok ada rapat penting, jadi harus memastikan semua beres malam ini, katanya santai. Aku mengangguk tanpa rasa curiga sedikit pun. Malam semakin larut. Setelah membereskan meja makan, aku menemani Nisa bermain di kamar. Dengan wajah penuh semangat, ia menyerahkan ponsel lamanya kepadaku. "Bunda, tadi Nisa jadi detektif," katanya sambil terkekeh. Aku tertawa mendengar ucapannya. Detektif? Memangnya menemukan apa? Nisa menggeleng polos. Nggak tahu, tadi ada suara orang ngobrol dari rumah sebelah. Nisa rekam semuanya. Besok kita dengar ya. Aku hanya mengusap kepalanya sambil tersenyum. Dalam pikiranku, rekaman itu pasti hanya berisi suara anak-anak bermain atau obrolan biasa para tetangga. Tidak ada satupun firasat buruk yang terlintas di benakku. Ponsel itu lalu kuletakkan di atas meja dekat tempat tidur. Kami mematikan lampu dan beristirahat seperti malam-malam sebelumnya. Di luar rumah, angin berembus pelan, membawa suasana tenang yang menenangkan hati. Aku memejamkan mata sambil merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Aku tidak tahu bahwa hanya beberapa meter dari tempatku tidur, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk membuka topeng orang yang paling kupercaya. Dan yang lebih tidak pernah kubayangkan, rahasia itu bukan akan ditemukan oleh orang dewasa, melainkan oleh rekaman sederhana yang dibuat tangan mungil putriku sendiri. Rekaman yang keesokan harinya akan mengubah seluruh hidup kami untuk selamanya. Keesokan malam, setelah Ardi mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan laporan di ruang kerja, aku teringat pada ponsel lama milik Nisa yang masih tergeletak di atas meja kamar. Sambil menunggu cucian selesai, aku mengambil ponsel itu. Awalnya hanya untuk menghapus beberapa video yang menurutku sudah memenuhi memori. Aku membuka galeri dan menemukan sebuah video berdurasi 4 menit 32 detik. Nama filenya hanya bertuliskan angka dan tanggal hari itu. Aku tersenyum kecil, membayangkan rekaman itu pasti hanya berisi langit, bunga, atau wajah Nisa yang berceloteh sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku menekan tombol putar. Beberapa detik pertama memang seperti dugaanku. Kamera bergoyang ke kanan dan kiri, menampilkan rerumputan, pagar rumah, dan langit sore yang cerah. Terdengar suara burung berkicau, angin yang berembus pelan, serta tawa anak-anak yang bermain sepeda di ujung jalan. Aku hampir saja menutup video itu. Namun tiba-tiba, suara dalam rekaman berubah. Nisa rupanya berdiri cukup lama di dekat pagar pembatas rumah. Kamera mengarah ke tanah, tetapi mikrofon ponsel menangkap percakapan dari arah rumah tetangga dengan sangat jelas. Seorang perempuan terdengar berkata dengan nada cemas. "Apa kamu yakin istrimu tidak akan curiga?" Aku mengernyitkan dahi. Suara itu bukan suara tetangga laki-laki yang sering kulihat. Sepertinya suara perempuan lain. Beberapa detik kemudian, terdengar jawaban seorang pria. Suara itu begitu pelan, tapi sangat familiar. Jantungku mendadak berdegup lebih cepat. Aku menaikkan volume ponsel. Lalu,
Kalimat berikutnya terdengar semakin jelas. Tenang saja, Maya tidak pernah memeriksa apapun. Dia terlalu percaya padaku. Tubuhku membeku. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Aku mengenali suara itu seketika. Itu suara Ardi. Aku buru-buru memutar ulang bagian tersebut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Semakin sering ku dengar, semakin yakin aku bahwa itu benar-benar suara suamiku. Napasku mulai tidak beraturan. Aku menatap pintu kamar, memastikan Ardi masih berada di ruang kerja. Suara ketikan keyboard dari kejauhan terdengar samar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu seluruh dunia yang kubangun bersamanya mulai runtuh. Aku kembali melanjutkan rekaman. Perempuan itu kembali berbicara. Aku capek terus sembunyi-sembunyi begini. Ardi menjawab dengan nada tenang. Seolah semua yang mereka lakukan adalah hal biasa. Sabar sedikit lagi. Setelah urusan rumah selesai, kita bisa hidup tanpa gangguan. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Apa maksud urusan rumah selesai? Rumah yang mana? Rumah kami? Atau rumah yang sedang mereka rencanakan bersama? Percakapan mereka berlanjut. Perempuan itu menyinggung sebuah apartemen. Ardi mengatakan cicilan bulan itu sudah ia bayar dan meminta perempuan tersebut tidak khawatir. Aku langsung teringat beberapa bulan terakhir ketika Ardi sering mengeluh pengeluaran kantor meningkat sehingga tabungan kami harus dikurangi. Ternyata uang itu bukan digunakan untuk pekerjaan, melainkan untuk membiayai kehidupan lain yang selama ini tidak kuketahui. Aku terus memutar rekaman hingga selesai. Di bagian akhir terdengar suara langkah kaki menjauh. Lalu Nisa berlari sambil tertawa mengejar kupu-kupu. Rekaman pun berhenti begitu saja. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Kepalaku terasa kosong. Aku ingin percaya bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Mungkin suara itu mirip. Mungkin aku salah dengar. Namun jauh di dalam hati, aku tahu kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Aku membuka lemari dan mengambil album foto pernikahan kami. Kulihat wajah Ardi yang tersenyum saat mengucapkan janji suci 8 tahun lalu. Aku akan menjagamu seumur hidup. Kalimat itu kini terdengar seperti kebohongan paling kejam. Malam itu aku tidak menangis keras. Aku hanya duduk dalam diam, sambil memutar rekaman yang sama berulang kali. Setiap kali suara Ardi terdengar, hatiku terasa seperti disayat pisau. Aku ingin langsung menghampirinya dan meminta penjelasan. Aku ingin berteriak, memecahkan semua piring di rumah, bahkan mengusirnya saat itu juga. Namun aku menahan diri. Jika aku gegabah, ia pasti akan menyangkal semuanya. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sebuah rekaman. Aku membutuhkan bukti yang tidak bisa ia bantah. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengirim salinan video itu ke laptop pribadiku, menyimpannya di penyimpanan awan, lalu mengunci ponsel tersebut agar tidak ada yang bisa menghapus isinya. Sejak malam itu, aku mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku akan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Aku akan tetap tersenyum di hadapannya. Aku akan tetap menjadi istri yang selama ini ia kenal. Tetapi diam-diam, aku akan mencari tahu siapa perempuan dalam rekaman itu. Sejak kapan kebohongan ini dimulai? Dan sebesar apa rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku. Aku belum sadar bahwa rekaman itu hanyalah pintu pertama menuju kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang sanggup kubayangkan. Sejak malam aku mendengar rekaman itu, hidupku berubah sepenuhnya. Di depan Ardi, aku tetap menjadi Maya yang sama. Aku masih menyiapkan sarapan, menyetrika pakaiannya, dan mengantarnya sampai pintu sambil tersenyum. Namun, di balik senyum itu, ada hati yang sedang berjuang menahan luka.
Aku sadar, jika emosiku menguasai keadaan, semua bukti yang bisa membongkar kebohongannya mungkin akan hilang. Pagi itu, Ardi mencium keningku seperti biasa. "Aku pulang agak malam ya, ada rapat dengan klien," katanya santai. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Hati-hati di jalan. Begitu mobilnya keluar dari halaman, senyumku langsung menghilang. Aku memandangi mobil itu hingga lenyap di tikungan, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku merasa sedang hidup bersama orang asing. Hari-hari berikutnya, kulewati dengan lebih peka. Aku mulai memperhatikan setiap kebiasaan Ardi yang dulu tak pernah kuanggap penting. Ternyata, hampir setiap malam, ia membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia juga mulai sering mematikan layar saat aku mendekat. Sesekali, ia keluar rumah dengan alasan menerima telepon kantor. Padahal sebelumnya ia tak pernah melakukan itu. Semakin kuamati, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Suatu siang, ketika sedang membersihkan ruang kerja, aku menemukan beberapa struk pembayaran yang terselip di dalam laci meja. Salah satunya adalah struk pembelian buket bunga mewah yang nilainya hampir 2 juta rupiah. Aku mencoba mengingat. Aku tidak pernah menerima bunga dari Ardi selama beberapa bulan terakhir. Lalu bunga itu diberikan kepada siapa? Aku memotret struk tersebut menggunakan ponselku sebelum mengembalikannya ke tempat semula. Malam harinya, Ardi pulang membawa wajah lelah. Ia mengatakan rapat berlangsung hingga larut. Namun ketika ia sedang mandi, aku melihat notifikasi di layar ponselnya yang tertinggal di atas meja. "Terima kasih untuk hari ini. Aku bahagia bisa bersamamu." Pesan itu hanya muncul beberapa detik sebelum layarnya terkunci kembali. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bisa membuka ponselnya karena menggunakan sidik jari. Tetapi pesan singkat itu sudah cukup membuatku semakin yakin bahwa rekaman Nisa bukanlah kesalahpahaman. Beberapa hari kemudian, aku menemukan kejanggalan lain. Saat hendak mencetak tugas sekolah Nisa menggunakan laptop keluarga, tiba-tiba akun penyimpanan awan milik Ardi muncul dalam keadaan masih masuk. Mungkin ia lupa keluar setelah memindahkan dokumen kantor. Awalnya aku hanya ingin mencari file kosong untuk mencetak tugas. Namun sebuah folder bernama Project A menarik perhatianku. Saat kubuka, isinya bukan dokumen pekerjaan, melainkan puluhan foto. Tanganku langsung bergetar. Foto pertama memperlihatkan Ardi sedang makan malam romantis dengan seorang perempuan yang wajahnya belum pernah kulihat sebelumnya. Di foto lain, mereka tersenyum sambil berpegangan tangan di sebuah kafe. Ada pula gambar mereka sedang berada di balkon sebuah apartemen. Yang paling menghancurkan hatiku adalah foto ketika perempuan itu menyandarkan kepala di bahu Ardi, sementara suamiku tersenyum begitu bahagia. Senyum yang sudah lama tidak pernah kulihat saat bersamaku. Air mataku jatuh satu persatu ke atas keyboard laptop. Aku menutup mulut agar tidak menangis keras karena Nisa sedang tidur siang di kamar sebelah. Dengan tangan gemetar, aku segera menyalin semua foto ke dalam flash disk kecil yang kusimpan di laci. Setelah selesai, aku menghapus jejak akses agar Ardi tidak menyadari bahwa folder itu pernah kubuka. Aku mulai menyusun semua bukti. Rekaman suara, foto-foto, struk bunga, pesan singkat. Semuanya kusimpan dalam satu map berwarna biru yang kemudian kusembunyikan di dalam koper lama di gudang. Namun ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Siapa sebenarnya perempuan itu? Jawabannya datang tanpa sengaja. Suatu sore, aku melihat Ardi terburu-buru meninggalkan rumah setelah menerima telepon. "Ada klien yang harus kutemui sebentar," katanya. Aku hanya mengangguk.
Beberapa menit kemudian, rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku meminta ibu tetangga menjaga Nisa sebentar dengan alasan harus membeli obat. Lalu aku mengikuti mobil Ardi menggunakan taksi daring. Perjalanan hampir 40 menit membawaku ke sebuah kawasan apartemen di pusat kota. Aku meminta sopir berhenti cukup jauh agar tidak terlihat. Dari balik kaca mobil, kulihat Ardi turun sambil membawa kantong belanja. Tak lama kemudian, seorang perempuan keluar dari lobi apartemen. Perempuan itu langsung memeluk Ardi tanpa ragu. Pelukan yang seharusnya menjadi milikku. Aku menggigit bibir sekuat mungkin agar tidak berteriak. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju lift sambil tertawa. Tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajah Ardi. Aku buru-buru mengangkat ponsel dan mengambil beberapa foto sebagai bukti. Saat lift tertutup, tubuhku kehilangan tenaga. Aku bersandar di kursi taksi sambil menangis tanpa suara. Sopir yang melihatku melalui kaca spion hanya berkata pelan, "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Aku mengusap air mata dan memaksakan senyum. Iya, saya cuma salah paham sedikit. Padahal kenyataannya, hidupku baru saja hancur berkeping-keping. Malam itu Ardi pulang dengan wajah tenang. Ia bahkan sempat membawa es krim favorit Nisa dan bercanda seperti tidak terjadi apa-apa. Aku menatap wajahnya cukup lama. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpura-pura mencintai keluarganya, sementara di saat yang sama ia juga membangun kebahagiaan bersama perempuan lain? Aku akhirnya sadar bahwa perselingkuhan ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah kebohongan yang direncanakan dengan sangat rapi. Dan kini, aku telah memiliki cukup bukti untuk membuktikan semuanya. Namun, aku belum ingin mengungkapkannya. Aku ingin menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika Ardi tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbohong, mengelak, atau memutarbalikkan keadaan. Aku ingin ia merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika seluruh topeng yang selama ini dipakainya jatuh di hadapan semua orang yang paling ia sayangi. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, aku tahu saatnya telah tiba. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Namun, aku juga tidak ingin Ardi memiliki kesempatan untuk memutarbalikkan fakta atau menjadikanku sebagai istri yang dianggap terlalu cemburu. Semua harus berakhir dengan jelas di depan orang-orang yang mengenalnya selama ini. Aku memilih hari Minggu saat semua anggota keluarga sedang libur. Dengan alasan ingin mengadakan makan siang keluarga sederhana, aku mengundang kedua orang tuaku, orang tua Ardi, serta adik laki-lakiku ke rumah. Ardi sama sekali tidak menaruh curiga. Bahkan ia tampak senang karena sudah lama kami tidak berkumpul bersama. Sejak pagi aku memasak berbagai hidangan favorit keluarga. Senyum terus menghiasi wajahku. Meski di dalam hati aku sedang mempersiapkan perpisahan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Menjelang siang, satu persatu tamu mulai berdatangan. Ibuku memeluk Nisa sambil tertawa melihat tingkah cucunya yang tak berhenti bercerita. Ayahku membantu menata kursi di ruang makan. Sementara ibu mertuaku sibuk memuji masakanku seperti biasanya. Ardi berkeliling menyapa semua orang dengan wajah ramah. Melihatnya tertawa bersama kedua orang tua kami, membuat dadaku kembali sesak. Betapa hebatnya ia memainkan peran sebagai suami dan anak yang baik. Saat makan siang selesai, aku berdiri dan berkata pelan, "Ayah, Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Aku sengaja mengundang kalian semua karena aku tidak ingin ada lagi kebohongan di keluarga ini." Ruangan yang semula dipenuhi tawa mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Ardi tersenyum bingung. "Ada apa, Maya?" Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil laptop yang sejak tadi kusimpan di meja ruang tamu,
lalu menghubungkannya ke televisi. Tanganku sedikit gemetar, tetapi tekadku sudah bulat. Aku hanya ingin semua orang mendengar sesuatu. Aku menekan tombol putar. Ruangan langsung dipenuhi suara angin, kicauan burung, dan langkah kaki kecil Nisa. Semua orang masih terlihat bingung. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan dalam rekaman. "Apa kamu yakin istrimu tidak akan curiga?" Lalu terdengar suara Ardi. "Tenang saja, Maya tidak pernah memeriksa apapun. Dia terlalu percaya padaku." Seketika wajah Ardi berubah pucat. Ia spontan berdiri. Itu bukan." "Jangan dipotong dulu," kataku dengan suara yang tetap tenang. Rekaman terus berjalan hingga selesai. Tak seorang pun berbicara. Ibuku menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ayahku mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Sementara ibu mertuaku mulai menangis pelan. Ardi mencoba mendekat. "Maya, dengarkan penjelasanku dulu." Aku menggeleng. Belum selesai. Aku membuka folder berikutnya. Satu persatu foto mulai tampil di layar televisi. Foto Ardi sedang makan malam romantis. Foto saat mereka bergandengan tangan. Foto ketika perempuan itu memeluknya di depan apartemen. Foto-foto yang kuambil saat membuntutinya. Ruangan kembali dipenuhi keheningan yang mencekam. Adik Ardi yang baru datang beberapa menit sebelumnya bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kak, itu benar kamu?" Ardi menundukkan kepala. Aku lalu mengeluarkan map biru yang selama ini kusimpan rapat. Di dalamnya terdapat salinan transfer bank, struk pembelian bunga, serta tagihan apartemen yang selama ini diam-diam dibayar menggunakan uang keluarga. Semua ini kubiarkan terkumpul selama berminggu-minggu. Aku memberimu kesempatan untuk jujur. Tapi setiap hari kamu memilih berbohong. Suasana semakin berat. Ayah mertuaku yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. "Ardi, jawab yang jujur." Suamiku menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Ia tahu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Iya, semua itu benar." Kalimat singkat itu terasa seperti palu yang menghantam seluruh ruangan. Ibuku langsung menangis. Ayahku memalingkan wajah karena tak sanggup melihatku terus menahan air mata. Sementara ibu mertuaku memukul pelan lengan Ardi sambil berkata, "Kamu tega melakukan ini pada keluargamu." Ardi terduduk di sofa. Hubungan itu, menurut pengakuannya, sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Ia mengenal perempuan tersebut saat mengerjakan proyek di kantor. Awalnya hanya sering bertemu untuk urusan pekerjaan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi hubungan terlarang. Yang paling membuatku hancur bukanlah pengakuan itu, melainkan kalimat berikutnya. Aku sebenarnya ingin mengakhiri semuanya, tapi aku tidak tahu caranya. Aku tersenyum pahit. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk disebut tidak tahu caranya. Ia terdiam. Tak ada lagi alasan yang mampu menyelamatkannya. Saat suasana masih dipenuhi tangis, langkah kaki kecil terdengar dari arah kamar. Nisa keluar sambil memeluk boneka kesayangannya. Ia melihat semua orang menangis. Dengan polos, ia bertanya, "Bunda, kenapa semua sedih?" Pertanyaan sederhana itu membuat semua orang semakin terluka. Aku segera memeluknya erat. "Gak apa-apa sayang." Namun Nisa menoleh ke arah ayahnya. "Ayah bikin bunda nangis?" Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Aku melihat laki-laki itu menangis. Tetapi air mata itu sudah datang terlambat. Ia mencoba mendekat untuk memegang tanganku. Maya, maafkan aku. Aku akan mengakhiri semuanya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku perlahan melepaskan tangannya. Kesempatan itu sudah kuberikan setiap hari selama 2 tahun. Setiap kali kamu pulang ke rumah dan memilih berbohong, itu adalah kesempatan yang kamu sia-siakan. Ruangan kembali sunyi. Aku mengusap air mata yang sejak tadi terus mengalir. Lalu dengan suara tegas, aku mengucapkan kalimat yang selama berminggu-minggu telah kupersiapkan. Besok pagi, aku akan menemui pengacaraku. Aku memilih mengakhiri pernikahan ini. Semua orang terdiam. Ardi tidak lagi membantah. Ia hanya menundukkan kepala, menyadari bahwa seluruh topeng yang selama ini menutupi kebohongannya akhirnya runtuh. Dan semua itu bermula dari sebuah rekaman sederhana yang dibuat oleh tangan mungil putri kami. Rekaman yang tanpa sengaja membuka rahasia terbesar dalam rumah tangga yang selama ini tampak begitu sempurna. Pagi setelah pertemuan keluarga itu, rumah kami terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi sapaan hangat dari Ardi. Tidak ada lagi candaan saat sarapan. Dan tidak ada lagi senyum yang dulu selalu menghiasi pagi kami. Yang tersisa hanyalah keheningan yang begitu berat. Ardi mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper, tanpa banyak bicara. Sesekali ia menatap ke arahku, berharap aku akan berubah pikiran. Namun, keputusan yang kuambil semalam bukanlah keputusan yang lahir dari kemarahan sesaat. Keputusan itu lahir dari luka yang terus dipelihara oleh kebohongan selama 2 tahun. Sebelum pergi, Ardi berlutut di hadapanku. Maya, aku tahu, aku tidak pantas meminta apapun. Tapi tolong, jangan tutup semua pintu untukku. Aku menarik napas panjang. Air mataku memang masih mengalir, tetapi hatiku sudah tidak lagi bimbang. Aku memaafkanmu, Ardi. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus tetap hidup dalam pernikahan yang sudah kamu hancurkan. Ardi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki satu alasan pun untuk membela dirinya. Saat hendak melangkah keluar, Nisa berlari memeluk kaki ayahnya. Ayah, kok bawa koper? Ayah mau kerja lama ya? Pertanyaan polos itu membuat semua orang terdiam. Ardi memeluk putrinya erat sambil menangis. Ayah tetap sayang Nisa. Ayah akan sering datang menemui Nisa. Anakku belum mengerti arti perpisahan. Ia hanya mengangguk dan melambaikan tangan ketika mobil ayahnya meninggalkan halaman rumah. Aku memeluk Nisa erat-erat, berusaha menyembunyikan air mata agar ia tidak ikut bersedih. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian resmi dimulai. Ardi tidak pernah mempersulit prosesnya. Ia bahkan menyetujui semua kesepakatan mengenai hak asuh Nisa dan tetap berkomitmen memberikan nafkah untuk putrinya. Banyak orang mengira setelah perceraian, hidupku akan berakhir. Mereka salah. Hari-hari pertama memang terasa sangat berat. Aku sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kenangan bersama Ardi. Meja makan tempat kami bercanda, sofa tempat kami menonton film bersama, hingga cangkir kopi favoritnya yang masih tersimpan di dapur. Beberapa kali aku hampir menyerah. Namun setiap kali melihat senyum Nisa, aku kembali menemukan alasan untuk bangkit. Aku sadar, jika aku terus larut dalam kesedihan, anakku juga akan kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh kebahagiaan. Aku mulai menata hidup dari awal. Tabungan yang tersisa kugunakan untuk membuka usaha catering rumahan, sesuatu yang memang sudah lama ingin kulakukan. Awalnya, pesanan hanya datang dari tetangga sekitar. Aku memasak sendiri sejak subuh,
mengantar pesanan setelah Nisa berangkat sekolah, lalu kembali menyiapkan menu untuk hari berikutnya. Pekerjaannya melelahkan. Namun, setiap rupiah yang kuhasilkan membuatku merasa kembali memiliki harga diri. Tanpa kusadari, usaha kecil itu berkembang pesat. Foto-foto masakanku mulai dikenal melalui media sosial. Pesanan datang dari kantor, sekolah, bahkan acara keluarga. 6 bulan kemudian, aku berhasil mempekerjakan 2 orang tetangga yang sebelumnya juga membutuhkan pekerjaan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum bukan karena seseorang membuatku bahagia, tetapi karena aku berhasil membahagiakan diriku sendiri. Sementara itu, kabar tentang Ardi sesekali masih kudengar dari teman-teman lama. Hubungannya dengan perempuan yang selama ini dipertahankan ternyata tidak berjalan sesuai harapannya. Setelah perceraian kami selesai, perempuan itu justru memilih meninggalkannya karena mendapat pekerjaan di luar negeri. Ironisnya, Ardi kehilangan 2 hal sekaligus. Keluarga yang selalu mencintainya, dan perempuan yang ia bela dengan mengorbankan keluarganya. Suatu sore, hampir setahun setelah perceraian, Ardi datang ke rumah untuk menjemput Nisa. Wajahnya tampak jauh berbeda. Ia terlihat lebih kurus, rambutnya mulai dipenuhi uban, dan sorot matanya tidak lagi setenang dulu. Saat Nisa sedang bersiap memakai sepatu, Ardi menatapku. "Apa kamu bahagia sekarang?" Aku tersenyum pelan. Bukan bahagia karena kita berpisah, tapi bahagia karena akhirnya aku hidup tanpa kebohongan. Ardi mengangguk. Aku menyesal, Maya. Setiap hari. Aku memandangnya beberapa saat. Ada penyesalan yang memang datang terlambat. Tapi semoga kamu belajar menjadi ayah yang lebih baik untuk Nisa. Ia mengangguk sambil menahan air mata. Aku akan berusaha. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Yang menyembuhkan adalah keberanian untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Beberapa hari kemudian, aku sedang merapikan lemari ketika menemukan ponsel lama milik Nisa. Baterainya sudah mulai lemah, layarnya penuh goresan. Tetapi benda sederhana itu menyimpan kenangan yang tidak akan pernah kulupakan. Nisa yang kini semakin besar menghampiriku. "Bunda, itu HP yang dulu buat rekam kupu-kupu ya?" Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Iya sayang." "Nisa hebat ya?" Aku tertawa kecil. "Iya, sangat hebat. Tapi Nisa kan gak sengaja." Aku memeluknya erat. "Kadang, Nak, Tuhan memakai cara yang paling sederhana untuk menunjukkan sebuah kebenaran." Nisa mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya memahami maksud perkataanku. Aku kemudian menyimpan kembali ponsel itu ke dalam kotak kenangan. Bukan sebagai pengingat atas pengkhianatan yang pernah menghancurkan hidupku, melainkan sebagai simbol bahwa sekecil apapun sebuah kebenaran, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Hari ini, aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku memilih menatap masa depan bersama putriku. Karena aku percaya, kehilangan seseorang yang tidak menghargai kepercayaan bukanlah akhir dari kehidupan. Justru itulah awal dari kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih tulus. Dan setiap kali melihat Nisa tersenyum, aku tahu bahwa keputusan paling menyakitkan yang pernah kuambil ternyata juga menjadi keputusan terbaik untuk masa depan kami berdua. Sejak saat itu, aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Sebab aku telah belajar bahwa kejujuran mungkin datang terlambat. Tetapi ketika ia akhirnya muncul, ia akan membebaskan hati dari belenggu kebohongan yang selama ini menyesakan. Itulah awal kehidupan baru kami. Lebih sederhana, lebih tenang, dan jauh lebih bermakna. Kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam sebuah rumah tangga. Sekali dikhianati,
luka yang ditinggalkan seringkali jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kebohongan mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tapi pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya, bahkan melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jadilah pasangan yang jujur, setia, dan saling menghargai. Sebab cinta sejati tidak dibangun dengan kepura-puraan, melainkan dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk menjaga komitmen dalam keadaan apapun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Dan setiap keputusan selalu membawa konsekuensi. Jika kalian menyukai kisah penuh emosi seperti ini, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat atau pelajaran yang kalian dapatkan di kolom komentar, dan subscribe ke Drama Story ID, agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama kehidupan lainnya yang penuh kejutan, haru, dan pesan moral. Sampai jumpa di cerita berikutnya.